Hi guys, welcome to the first video on this chart. Oke, terima kasih yang udah bergabung di video kali ini. Nah, di video kali ini yang pertama saya akan membahas itu yang namanya trading view. Teman-teman pasti bertanya, apa sih trading view itu? Nah, trading view itu adalah sebuah alat atau sebuah platform khusus untuk menganalisa sebuah saham atau kripto. Semua dapat dianalisa di sini. Nah, saya akan mengenalkan beberapa fitur atau teman-teman yang belum paham cara menggunakan fitur yang ada di trading view seperti itu. Saya akan hapus dulu. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, di sini adalah yang saya pakai di sini adalah sebuah fair atau mata uang seperti itu. Nah, yang pertama di sini ada fitur-fitur yang ada di trading view. Ini adalah fitur-fiturnya, dan ini adalah waktunya, time frame 15, 1H, 2 jam, weekly, seperti itu. Di sini ada jenis-jenis fair. Di sini bisa ada kripto, ada indeks, ada, kita hapus dulu ini biar kita kelihatan. Di sini ada saham, kontrak berjangka, forex. Nah, semua kita bisa analisa di sini. Analisa misalnya Apple, Telkomsel, Indosat, satelit, semua kita bisa menganalisa semua saham di area sini. Nah, di sini ada namanya, kalau teman-teman ini pakai ada bar, bisa pakai candle atau candle kosong, garis seperti ini. Saya tuh bisa menggunakan trading itu candle. Nah, efek ini adalah indikator. Teman-teman bisa misalnya pakai indikator yang paling sering ini Bollinger Band, ini indikator. Nah, ini ada simbol-simbol atau yang bisa ditambahkan di atas seperti itu. Kita hapus biar lebih kita melihat. Nah, ini ada metrik fundamental atau berita-berita. Kita bisa cari berita-berita di sini. Di sini ada alarm. Nah, biasanya yang ada alarm ini digunakan untuk menggunakan waktu, tapi itu terbatas untuk yang free. Kalian bisa untuk membelinya supaya lebih bebas untuk memakai pada trading view tersebut. Nah, ini harganya, dan di sini juga ada nah, ini adalah nama-nama koin. Di sini ada berita, ini alarm. Nah, ini ada berita-berita yang masuk tentang pasar-pasar pada minggu ini. Di sini ada kalender. Di sini adalah kita bisa mengutarakan ide-ide kita, atau teman-teman bisa buat channel terus buat simbol-simbol di sini seperti itu. Ini adalah ide-ide yang akan kita ikuti tentang pergerakan harga saham. Ini adalah chatting, pembicaraan sebuah harga saham. Nah, seperti itu. Kita closing. Nah, kita udah mulai tadi dari sini udah time frame. Saya mau jelasin time frame itu adalah harga satu candle ini dia itu time frame 4 jam. Berarti dalam 4 jam itu dia hanya membutuhkan satu candle. Kalau lebih rendah lagi 1 kali 15 menit, jadi satu candle itu 15 menit seperti itu. Ini adalah volume yang akan terjadi. Ini bisa mengindikasikan kita melihat tren yang lebih luas seperti itu. Nah, kita akan lihat ini ada garis tren fungsinya untuk menggaris atau kita mau menganalisa tersebut. Kita bisa gunakan garis ini menentukan support resisten, bisa juga
Terus harga low rendah, ini kan equal low karena harga terakhir dia sama. Nah, kita bisa indikasikan ini, kita garis. Kalau break di sini kita bisa buy time frame 15 menit seperti tanpa ada konfirmasi seperti itu, karena kita lihat juga di indikatornya ini sudah downtrend. Nah, ini ada garis trend. Teman-teman bisa, ini ada sinar, ini tanda panah, bisa membuat tanda panah. Terus ini ada sinar membuat garis seperti ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini ada garis info ini kalau kita garis dari sudut ini, maka dia akan menunjukkan berapa derajat ya. Maka ada juga ketentuan, misalnya set pattern berapa persen dia segitiganya, untuk menentukan bahwa itu adalah waktu untuk yang pas untuk kita membuy sebuah harga seperti itu, harga yang pas. Ini perpanjangan sudut trend, ini langsung dia membuat derajat, berapa derajat ya. Misalnya kita ukur dari sini, nah seperti ini kita bisa ukur. Terus kita lanjut. Saya memang nggak terlalu pakai ini, cuman yang penting ini ada retracement, artinya ini adalah Fibonacci. Teman-teman pasti bisa untuk bagaimana mengukur Fibonacci. Kalau mengukur Fibonacci itu harga terendah kenaik. Kalau kita menarik Fibonacci, dia ketika harganya naik, maka kita akan menarik garis trend dari bawah, high low, dari low ke high, dari low ke high ke low, seperti itu. Terus gunakannya Fibonacci. Ada banyak tentang spiral Fibonacci yang tersedia di sini. Terus ini ada tanda pentul, kita bisa menandai persegi, elips, jalur, kurva, pola, segitiga, banyak di sini. Soalnya segitiga ini kita biasanya menandai zona-zona, soalnya Diamond zone seperti itu, dimana harga sering menyentuh harga tersebut. Nah, seperti ini, dia kan sering menyentuh harga tersebut, ketika dia break dia langsung terbang. Nah, terus selanjutnya kita lihat zona berikutnya ada di sini. Kita bisa tanda zona berikutnya di harga sini. Nah, seperti itu. Kan dia nggak tembus, berarti kita nggak berhak untuk membelinya di sini, karena dia tidak berhasil breakout. Itulah gunanya persegi. Ada kuas tahu lah ya, untuk menggambar ini spidol yang lebih luas lagi. Terus saya cuma menggunakan yang sering-sering saja, yang sering dipakai. Ini ada pena, ini ada teks ini bisa menulis order block. Kita bisa menandai seperti itu. Kita buat di sini. Nah, itu adalah fungsi dari teks ini. Ini ada tanda panah, ada tweet. Kita bisa harga hari ini.
fungsinya nge-tweet. Terus ini memanggil teks, kita bisa tulis tentang keterangan tanda udah. Terus kita ini adalah motif-motif atau kita ketika kita menggambar suatu tren, misalnya seperti ini. Kita bisa menggambar, ini adalah catatan head and shoulder misalnya, kita bisa gunakan itu. Ada banyak di sini motif-motif yang sering digunakan. Ini adalah untuk mengukur berapa rentang perkiraan harga. Misalnya kita menentukan posisi pembelian, kita beli di sini, maka stop lossnya di sini. Terus maka keuntungannya kita bisa buat di sini atau di atas ini, itulah gunanya. Dan ini adalah kebalikannya juga. Kita bisa mengatur stop loss kita seperti itu, itulah gunanya ini. Terus rentang harga ini adalah mengukur profit, sama aja sih, sama ini kita bisa ukur, cuma di sini kita bisa langsung melihat 0,40% atau 51 pips seperti itu. Nah, ini adalah rules penggaris ini biasanya kan untuk mengukur berapa persen targetnya yang akan kita gunakan, 0,45% atau 0,58 pips. Nah, ini digunakan untuk memperbesar seperti itu. Nah, dan ini adalah, saya nggak terlalu paham, ini adalah cetak mode gambar. Maksudnya ketika kita mengaktifkan mode gambar, kalau kita pakai mode gambar ini, maka dia terus menggambar, maka dia akan terus menggambar. Nah, ini adalah fungsinya. Kalau kita matikan, maka dia hanya bisa menggambar sekali saja. Nah, setelah itu sudah selesai seperti itu. Kita delete. Ini adalah mengunci peralatan supaya bisa digerak-gerakin. Ini adalah melihat, misalnya kita gambar terus, nah seperti itu, kita bisa delete langsung. Ini adalah fungsinya untuk mendelete. Ada di sini beberapa yang perlu dihilangkan, misalnya hilangkan gambar, hilangkan indikator, hilangkan gambar dan indikator. Seperti itu, kita bisa hilangkan secara keseluruhan. Nah, kita akan pergi ke time frame sudah. Di sini bagaimana kita membuat tool-tool ini, adalah tool-tool favorit yang bisa kita pergunakan. Kita bisa memilihnya dengan menandai bintang, maka dia akan hilang. Ini adalah tool-tool yang saya pakai. Kita menandai, maka dia akan muncul pada sebelah sini. Nah, seperti itu. Nah, saya akan kita bisa mengubah pengaturan. Terus ini kita bisa mengubah ini warna-warna candle di sini. Kita bisa mengubahnya atau latarnya kita bisa jadi ubah putih. Itu gradient, kita ubah solid. Nah, jadi dia hitam. Nah, dia bisa putih seperti yang kita inginkan. Kita bisa memilihnya bebas. Dan di sini ada juga untuk tampilan simbol batas badan seperti itu. Misalnya ini warna biru, kita ubah jadi ungu. Nah, kita ubah jadi merah.
Nah, jadi dia bentuk merah. Kita balik ke awal, saya lebih suka yang warna biru sih. Nah, ini bisa kita ubah-ubah. Ini adalah sumbu saya pakai putih. Nah, kita bisa pakai semua ini marginnya. Margin artinya margin atas, ukurannya ini. Kalau kita pakai 10 maka dia akan lebih besar. Nah, dia akan lebih besar. Saya pakai 23 atau 25 atau 32. Oh, tidak bisa 32, berarti itu batasannya. Cuma pakai 25. Ini juga coba kita pakai 26. Nah, seperti itu. Dia akan lebih mengecil. Ini adalah skalanya, stage. Kita bisa ubah semua yang kita inginkan sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu. Ini adalah volume. Kita bisa mengaktifkan volume atau tidak, kita bisa pilihnya di sini. Nah, indikator-indikator yang perlu yang akan kita gunakan. Nah, seperti itu. Dan di sini kita bisa layar penuh karena kita udah pilih tadi tutu yang kita inginkan. Kalau mau mengembalikan tekan escape. Nah, seperti itu. Dan di sini ada, kita bisa simpan gambar atau mau sharing gambar, saling chat. Kita bisa menggunakan yang ada kamera di sini. Kalau publikasi, kita mempublikasikan cara-cara kita trading. Inilah kita bisa bintang. Saya akan mencoba menganalisa. Kita buka daily. Ini adalah chart daily. Kita coba memperagakan yang namanya, kita mencoba memperagakan garis trend. Nah, kita garis di sini. Ini adalah contohnya garis trend. Nah, ketika dia breakout, maka kita siap-siap untuk jual, jangan buy. Kalau di forex kita bisa ready untuk for short seperti itu. Nah, di sini udah mengalami koreksi dia dan dia turun. Itu adalah menggunakan garis trend. Kita bisa ini menjadi support dan resisten dalam kita menentukan harga yang pas untuk kita untuk membeli sebuah koin seperti itu. Nah, kita bisa lihat lagi garis trend. Nah, itu adalah fungsi garis trend. Karena kalau kita menilai harga tertinggi dan harga terakhir, kita bisa menggunakan horizontal lain seperti di sini. Di sini kita bisa membatasi harga-harga. Misalnya ini harga daily, berarti harga terendah daily di sini. Berarti harga terendah weekly, berarti di sini weekly. Nah, di sini kita balik ke daily. Nah, ini harga terendah daily, ini weekly-nya. Kita bisa lihat, kita juga akan menandai di sini high. Dan ini pasti ini harga tertinggi di harga 4 jam. Nah, kan seperti 4 jam berikutnya. Ini harga tertinggi di time frame 4 jam. Kita bisa lihat tuh. Nah, ini adalah
kita coba untuk menggunakan garis trend lain lagi seperti kita gambar ini, maka ketika dia keluar dari sini dan dia akan mengalami ini adalah retest, dia mencoba mengetes harga, rupanya artinya di sini si buyer lebih kuat, maka si seller kalah, maka dia akan naik. Maka kita hitung, kita bisa mengambil keuntungan dari sini sekitar 186 pips di transfer 4 jam seperti itu. Semuanya sama, cuman kalau di kripto dia bisa menggunakan persen. Kalau di sini yang namanya fib atau angka terakhir yang di 3 digit, tergantung berapa banyak harga-harga suatu pair tersebut, seperti itu. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan dalam penggunaan trading view. Mungkin di video-video selanjutnya, nah ini juga bisa di open sell seperti itu. Saya bisa sedikit jelaskan nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini adalah basic supaya teman-teman bisa memakai trading view ini. Di Android smartphone juga bisa dipakai untuk menganalisa ini, tidak mesti harus di laptop atau di komputer seperti itu. Semua fitur-fiturnya sama. Nah, ini adalah simbol-simbol. Ini adalah simbol-simbol. Misalnya kita mau menandakan harga-harga yang tidak bagus seperti itu. Jika teman-teman menggunakan garis trend ini, paham garis trend, teman-teman juga bisa profit. Ini adalah strategi simple, tapi profitnya yang lumayan seperti itu. Kita melihat di sini ada bos, ada bos, bos ini punya break the structure. Nah, artinya ini break the structure, dia gagal membentuk higher, ini higher high, higher low, higher high, higher low. Dia gagal membentuk higher high, maka di sini adalah harga equal low, equal high, dia sama. Maka ini bisa disebut bahwa suatu big order atau harga-harga besar dia sudah mulai menjual harga-harga mereka seperti itu. Dan kita bisa open posisi untuk short. Inilah kalau di forex itu memiliki dua arah, dia memiliki dua arah. Saya tandai dulu. Nah, seperti ini, dia udah break nih. Terus kita ini adalah order block yang terakhir. Artinya order block ini adalah kalau kita buka di tempo 1 jam, ini yang disebut base supply demand. Nah, ketika break terus retest, maka kita bisa di sini open sell di transfer daily seperti itu. Transfer 4 jam, nah, kita bisa open di sini. Kita bisa ngambil take profit di sini. Nah, ketika ini sudah break structure terus naik lagi, terus kita bisa open posisi karena dia akan menyentuh harga ini tersebut, dan kita bisa open posisi di sini dan targetnya di sini, atau kita bisa buka targetnya di harga sini. Nah, di sini seperti itu, atau di sini juga, karena ini adalah support terakhir, support terakhir seperti itu. Nah,
Course ini adalah dipakai dalam metode smart money concept. Artinya smart money concept ini adalah kita bisa paham ini adalah konsep di mana suatu harga pasar dengan model-model yang besar model yang besar masuk ke dunia pasar seperti itu yang dibilang big order atau smart money masuk. Nah, ini kan ada liquidity, artinya liquidity adalah manipulasi harga dan dia tidak break, dan dia mempunyai candle besar, dia mencoba naik lagi nggak bisa, terus turun, akhirnya dia akan turun dulu, dan di area sini kita akan melihat bakal sampai mana dia turun, dan di sana kita bisa membeli harga-harga yang akan kita serok seperti itu. Mungkin di video lain saya akan membahas tentang semua konsep, tapi saya lebih fokus kepada basic dahulu. Bagaimana cara menggambar resisten itu akan saya buat pada video selanjutnya. Oke, terima kasih untuk menonton video saya. Sampai jumpa di the next course. Bye bye.